Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tips terapi ruqyah untuk anak-anak yang terkena gangguan jin. Banyak para orang tua mengeluh kepada saya, Ustadz, bagaimana cara meruqyah anak saya? Anak saya sering nangis malam. Anak saya selalu terkena gangguan jin, emosinya tidak stabil, gampang marah. Kalau diajak ngaji, malas-malasan. Atau anak saya sering mendengarkan bunyi-bunyi gaib, suara-suara yang tidak nampak. Maka kemudian bagaimana cara menterapi anak? Yang pertama, dalam setiap terapi pengobatan ruqyah syariah, maka kita harus melakukan dua hal. Yang pertama pencegahan. Kalau kemudian sudah kena, maka kemudian diruqyah, diterapi dengan Al-Quran. Kalau pencegahan, maka lakukanlah zikir-zikir harian. Ajarkan kepada anak kita untuk senantiasa melakukan zikir-zikir harian. Atau setidaknya kalau mereka belum hafal, setidaknya mereka mengucapkan bismillah. Karena ketika anak Adam mengucapkan bismillah, maka akan ada hijab antara dia dengan syaitan, yang kemudian syaitan itu tidak bisa melihat, seperti itu. Kemudian yang kedua, senantiasalah anak kita ajarkan dekat dengan Al-Quran, sehingga kemudian mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, sehingga ketika mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka anak-anak yang seperti ini, yang dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah mereka tidak akan terkena gangguan jin. Adapun ketika anak kita terkena gangguan jin, maka ada beberapa hal yang bisa kita terapkan kepada mereka dalam upaya pengobatan terapi Al-Quran untuk anak-anak yang terkena gangguan jin. Yang pertama, buatkan mereka air ruqyah. Cara membuatnya seperti ini. Ambil air, kemudian buka tutupnya seperti ini. Kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masing-masing 3 kali. Kemudian dihembuskan. Kemudian rutinkan minum atau ganti air minum anak kita selama ini dengan air minum yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Ketika air ini sudah habis tengah, nanti bisa ditambah ya, sampai penuh. Kemudian diminumkan lagi. Kemudian sebagian air tersebut dicampurkan di air mandi. Kemudian air mandi itu dimandikan kepada anak kita yang selalu terkena gangguan-gangguan makhluk gaib tersebut. Gangguan anak-anak ini kadang-kadang bisa melihat jin, ya, atau biasa disebut dengan indigo. Ini juga insya Allah bisa disembuhkan dengan cara seperti itu. Ya, diminumkan dengan air ruqyah dan dimandikan dengan air yang sudah diruqyah. Kemudian yang ketiga, selanjutnya anak yang terkena gangguan jin ini bisa kita rutinkan dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ayat apa saja, khususnya surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Atau kalau kita di rumah ada MP3, maka anak-anak ini sangat bagus sekali kalau kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran 30 juz selama kurang lebih sekitar 30 hari atau selamanya. Ya, dari mulai lahir dia, ya senantiasa kita dengarkan MP3 ayat-ayat Quran. Maka insya Allah ini akan menjadi perlindungan, penjagaan kepada anak kita tersebut. Kemudian berikutnya yang keempat, ya, anak kita yang terkena gangguan jin ini bisa kita terapi dengan cara meruqyahnya. Bagaimana cara meruqyahnya? Bacakan di tangan kita Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali, kemudian dihembuskan. Kemudian disapukan ke kepala, ke wajah, dan ke seluruh anggota tubuhnya. Kita yang membuat seperti itu. Maka insya Allah, kalau dalam tubuh anak kita ada gangguan-gangguan jin atau sihir, maka insya Allah akan terbebas. Adapun herbal yang direkomendasikan untuk anak-anak, pertama madu. Ya, madu ini bisa dicampur dengan air. Airnya kalau bisa airnya sudah diruqyah, kemudian diminumkan setiap pagi. Ya, 1 hari 1 kali saja. Kemudian bisa juga menggunakan minyak zaitun.
Minyak zaitun ini dirukyah seperti merukyah air tadi. Kemudian minyak zaitunnya ini dioleskan ke seluruh tubuh. Makanya anak-anak kita yang masih usia 0 sampai dia usia 5 tahun, kalau bisa senantiasa kita baluri atau minyak dia dengan minyak zaitun. Insya Allah minyak zaitun ini sangat bagus sekali untuk gangguan jin, sihir, ataupun penyakit ain. Ya, untuk penyakit ain, minyak zaitun adalah salah satu cara untuk menterapinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lindungilah anak kita. Sebelum mereka terkena, lindungi terlebih dahulu. Kalau sudah terkena, silahkan bisa diterapi dengan penerapan tips yang tadi saya sudah sampaikan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.